Misalnya kita lewat tempat yang rada gelap, kemudian lewat tempat yang rada sepi, maka mohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Insya Allah itu akan membuat hati kita lebih tenang, fokus kita juga lebih baik untuk bisa berada di sebuah tempat. Kejadian di salah satu lokasi khusus di Nanggung itu tuh ada namanya itu beton maut. Nah, masyarakat sekitar itu percaya biasanya ini beton itu sebenarnya beton pembatas jalan, tapi beton ini sendiri sering kali menjadi lokasi kecelakaan pengendara, khususnya pengendara sepeda motor. Di saat malam-malam mereka tuh lagi jalan ngebut, tiba-tiba emang lokasinya gelap, tiba-tiba tuh mereka nggak ibarat kayak nggak sadar bahwa ada depan ada beton nabrak gitu. Sampai akhirnya ada satu cerita ibarat korban yang selamat, dia tuh menceritakan bahasanya saat akan kecelakaan itu dia sempat melihat sosok nenek-nenek melintas di beton itu, hingga akhirnya masyarakat percaya bahasanya ini beton ada sosok penghuninya ya, gitu. Benar nggak sih Tat, dalam konteks Islam sendiri sosok makhluk gaib khususnya kayak jin sendiri, kaum jin sendiri bisa menyelakai manusia gitu? Baik, mengenai kejadian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Jadi apa saja yang terjadi, apakah di muka bumi ini atau terhadap diri kita, ya, sebuah kejadian-kejadian, semuanya itu telah Allah tentukan. Bahkan daripada sebelum kejadian itu ada, bahkan dari sebelum alam ini ada. Jadi saya mau garis bawahi bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu kita paham bahwa memang kita adalah makhluk Allah, tapi bukan hanya saja kita yang diciptakan oleh Allah, juga ada makhluk-makhluk yang lain yang kita pahami. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah ciptakan ada jin, ada manusia. Atau dalam ayat-ayat yang lain Allah menciptakan batu, Allah menciptakan hewan dan lain sebagainya. Dan bisa saja bahwa di dalam kehidupan itu ada, ya, kebersamaan di antara kita atau ada pertemuan di antara kita. Misalnya bagaimana di tempat-tempat yang ada makhluknya, bisa saja itu menjadi tempat mereka. Misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, la takunanna inistata'na atau inistata'ta, ya. Jadi janganlah kalian, ya, menjadi orang yang awwalu mayyadkhulus suq, orang yang pertama masuk ke dalam pasar, au akhirum minha, atau orang yang terakhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatus syaiton wa yunsabu rayatahu, karena di pasar itu, kata Nabi, adalah merupakan markasnya setan, dan setan itu menancapkan benderanya di sana. Artinya dalam beberapa keterangan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah memberitahukan kepada kita ada tempat-tempat mereka bertempat, makhluk-makhluk gaib tersebut. Kita tidak boleh misalnya buang hadas, buang air kecil, buang air besar, apakah itu di air yang tenang, ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian tadi ada beberapa tempat kejadian, mungkin, ya, tadi apa di beton apa itu, ya, beton maut. Wah, ini dari
judulnya saja udah luar biasa ya. Jadi bukannya betonnya yang menentukan kematian, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menggariskan ajal. Tapi inna khalaqnahu biqadar. Kita itu diciptakan oleh Allah itu ada ukurannya. Ya ukurannya kalau jatuh kemudian kepentok beton dengan kekuatan yang besar, ya mungkin bisa saja meninggal dunia dengan ukuran kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kejadian itu ya kemudian menjadi biasa gitu orang, sehingga orang mempercayai bahwa di situ ada satu tempat yang maut lah, tempat maut gitu. Ya innallaha inda dzanni 'abdi bi. Jadi prasangka itu kuat sekali ya menentukan keberadaan. Kalau kita berprasangka bahwa di situ ada satu tempat dan umumnya orang berprasangka tentang hal itu, ya besar kemungkinan ya di situ memang ada gitu. Tapi oke, bicara sendiri emang kalau untuk sosok makhluk atau jin sendiri, emang dalam konteks Islam sendiri juga bisa nggak sih mencelakai? Biasanya kan ini sendiri sempat biasanya kayak orang-orang percaya bahasanya kecelakaan seorang ini karena ada sangkut pautnya dengan sosok penghuni sana sendiri. Tapi dalam Islam sendiri emang kalau bicara sosok gaib ini sendiri bisa menyelakai manusia langsung atau seperti apa? iya, kita ini makhluk, Allah menciptakan banyak makhluk, kemudian ada alam, ya alam ini juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan keterkaitan misalnya ada satu kecelakaan, kemudian berarti misalnya jin ini yang melakukan kemudorotan, ya tidak selalu seperti itu, karena memang di dalam takdirnya ya Allah bisa memberikan atau ada peluang bahwa antar makhluknya Allah ini bisa saling apakah melengkapi, apakah nanti menjadi takdirnya Allah kemudian terjadi kecelakaan. Ya tidak hanya makhluk seperti jin yang bisa berpengaruh dalam kecelakaan misalnya. Ya misalnya bisa saja karena posisi gelap, ya karena memang posisi itu curam atau terlalu tinggi dan lain sebagainya, ya itu bisa saja. Tapi kalau dia sebagai penentu, tidak. Tapi kalau dia menjadi sabab, ya hanya menjadi sabab, ya itu bisa saja. Ya makhluk gaib itu turut serta di dalam terjadinya musibah, tapi hanya sebagai sabab, bukan sebagai penentu. Nah, itu yang mesti kita fahami, karena memang Rasulullah juga mengajarkan kalau kita berada di tempat yang kita melihat suasana alam yang indah, kita mengucap Masya Allah atau Subhanallah, atau kita sedang menaiki satu wilayah dan dengan jalan yang naik ke atas, ya kita diperintahkan untuk menyebut Allahu Akbar dan lain sebagainya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terakhir untuk dalam konteks kita sebagai umat Islam sendiri, umat Islam sendiri, di saat kita melintasi lokasi seperti itu, hendaknya kita seperti apa sih? Harus selain memberkahi doa ya, kita harus seperti apa sih sebagai umat Islam sendiri, kayak permisi atau mungkin baca doa apa ada terkhusus gitu? Iya betul. Karena itu kita diajarkan nih doa-doa ya oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya setiap pagi, sore kita dianjurkan baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, ya, dan dengan nama Allah itulah ya syai', tidak ada yang bisa mencelakakan, ya, dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kita melewati atau masuk ke perkuburan atau melewatinya, kita juga diperintahkan untuk membacakan salam.
Assalamu alayka ya ahlal kubur. Ya, jadi ya itu tetap harus kita lakukan di dalam baca doa. Ya, misalnya kita lewat tempat yang rada gelap, kemudian lewat tempat yang rada sepi, maka mohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Insya Allah itu akan membuat hati kita lebih tenang, fokus kita juga lebih baik untuk bisa berada di sebuah tempat.